Halo, Cece Romet Kitchen mau bikin kue lebaran. Kali ini kita mau bikin dari satu adonan, itu bisa jadi 5 macam keripik buat ngisi toples lebaran teman-teman. Pertama, saya mau iris-iris dulu seledri. Ini seledrinya agak banyak. Seledrinya dicincang sampai halus. Saya pakai seledri karena jenis keripik atau kletikan yang mau kita bikin itu rasanya asin semua atau gurih semua ya, jadi nggak ada yang manis. Sisihkan dulu seledri dan saya udah siapin keju parut. Yang saya butuhkan cuma sekitar 75 gram aja keju parut. Ini abon sapi buat isian pastel mini isi abon. Oke, kita mau bikin bumbunya dulu ya. Ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Bawang merah dan bawang putih ini mau saya haluskan. Saya potong-potong dulu. Masukkan ke dalam grinder. Boleh juga diulek. Tambahkan 3 sendok makan santan kental instan. Lalu kita haluskan. Nah, ini bumbunya sudah halus ya. Bawang merah, bawang putih, dan santan. Satu adonan untuk 5 macam keripik kue lebaran saya pakai tepung terigu merek Kunci Biru. Ini 1 kilogram ya, 1 bungkus dipakai semua. Tambahkan setengah sendok makan garam. Kaldu bubuknya setengah sendok makan. Lada putih bubuk juga setengah sendok makan. Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Tambahkan telur 3 butir. Ini telur yang akan membuat keripiknya jadi lebih renyah, lebih empuk. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dan kita masukkan 2 bungkus santan kental instan, masing-masing 65 ml isinya. 300 gram margarin saya pakai merek Blue Band. Untuk 1 kilogram tepung terigu saya pakai 300 gram Blue Band atau margarin. Ini bakalan renyah banget keripiknya. Siapkan air, nanti kita lihat butuhnya berapa. Lalu aduk-aduk dulu ya, ini antara tepung terigu, Blue Band atau margarin, telur, dan bumbu-bumbu. Masukkan 1 sendok teh baking powder, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita kasih baking powder ya, biar makin renyah nanti hasilnya. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Yang saya butuhkan airnya cuma sekitar 75 ml aja. Kita uleni dulu adonan ini sampai menggumpal ya. Semua bahan sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini adonannya sudah menggumpal, jangan terlalu lama nguleninya. Pokoknya asal rata aja sampai teksturnya kayak gini. Sisihkan dulu. Adonan ini mau saya timbang jumlah seluruhnya ada berapa. Saya taruh baskom di atasnya timbangan. Posisikan sampai dengan 0 di gram ya. Berat keseluruhan adonannya ada 1 kilo 744 gram. Dari satu adonan ini mau kita bagi 5 sama rata. Ini saya potong aja adonannya, terus siapin lagi timbangannya. Kita timbang masing-masing beratnya 348 sampai dengan 349 gram. Jadi kalau dibagi 5 itu beratnya sekitar 348 atau 349 gram ya. Sudah saya bagi 5 adonannya. Satu bagian kita ambil taruh di baskom, tambahkan keju parut sekitar 75 gram keju parut, keju cheddar ya. Ini mau dibikin cheese stick. Jadi adonan yang ini, adonan cheese stick, kita uleni, aduk-aduk sampai kejunya tercampur dengan adonan. Lalu bulat-bulatkan, ditutup dengan plastik. Harus ditutup plastik biar nggak kering. Dipipihkan. Nah, ini saya udah siapin stiker, sudah saya kasih tulisan. Ini untuk cheese stick. Cheese stick ada gambarnya juga di situ dan ada keterangannya ditambahkan keju. Jadi biar saya nggak lupa nanti ya kalau ini tuh adonan cheese stick. Sisihkan. Adonan yang kedua ini nggak dikasih keju, nggak dikasih apa-apa. Kita tutup aja pakai plastik, dibulatkan, ditipisin kayak gini. Kita tempelin aja stikernya. Di situ ada tulisannya pastel mini isi abon, ada gambarnya dan juga ada keterangan ditambahkan abon. Yang ketiga ini saya tambahkan seledri. Sekitar 1 genggam seledri yang sudah dicincang. Kita uleni sampai seledrinya tercampur rata dengan adonan.
Terus ditipisin lagi sama kayak tadi ya, dibungkus masing-masingnya itu emang dibungkus plastik yang bersih biar nanti nggak kering selama menunggu adonannya dibentuk. Pasang stikernya ini untuk keripik bawang, sudah ada bentuknya di situ ya, ada gambarnya plus seledri. Yang keempat, saya taruh di baskom, tambahkan seledri lagi sekitar 1 genggam seledri yang sudah dicincang halus, uleni sampai tercampur rata, dipipihkan lagi, terus dibungkus lagi dengan plastik. Adonan yang keempat ini mau dibikin kue garpu. Kalau sudah dibungkus plastik, kita taruh stiker lagi, ada tulisannya di situ ya. Kue garpu, terus ada bentuknya juga, ada gambarnya. Yang terakhir, ini juga saya tambahkan seledri 1 genggam. Diuleni sampai tercampur rata lagi. Kalau sudah tercampur rata, kita mau bulatkan dan dibungkus dengan plastik bersih. Kalau misalnya nggak ada plastik wrap kayak gini, bisa pakai plastik apa aja, pokoknya yang penting bersih. Yang terakhir ini, saya mau bikin kue bawang gunting ya. Digunting nanti bentuknya juga sudah ada gambarnya. Adonan yang sudah diberi stiker ini bisa kalian simpan di freezer kalau belum ada waktu untuk membentuknya. Ini tahan 3 bulan di dalam freezer, kalau mau dibentuk keluarkan dulu, biarkan suhu ruang, lalu dibentuk sesuai selera. Tapi saya mau langsung sekarang aja, nggak dimasukkan ke freezer, langsung dibentuk dan langsung digoreng. Hai, Cece Romad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romad Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Ini mau langsung saya bikin aja. Yang pertama kue bawang gunting, yang paling gampang dulu ya. Tinggal diguntingin aja kayak gini. Pastikan guntingnya sudah dicuci bersih. Mengguntingnya juga jangan terlalu tebal. Ini sudah saya gunting semua kue bawang guntingnya. Kita sisihkan dulu. Yang kedua, kue garpu. Kue bawang gunting dan kue garpu ini adonannya nggak butuh istirahat. Kalau yang lainnya itu harus diistirahatkan minimal 15 menit. Caranya untuk membuat kue garpu seperti ini, ambil sedikit adonan, tempelkan di garpu bagian punggung garpu, lalu digulung. Nah, gulungnya pelan-pelan, jangan ditekan. Biar di dalamnya itu kopong ya, ada rongganya, bisa dimasukin minyak goreng. Ketika digoreng itu dia bisa matang sampai ke dalam-dalam. Diulangi lagi, memang paling capek bikin yang kue garpu ini, dibentuk satu persatu kecil-kecil lagi dan harus tipis. Kalau ketebelan nanti nggak matang ya, jadi jangan tebel-tebel. Lanjutkan sampai semuanya habis. Nah, ini sudah kue garpu. Yang ketiga, pastel mini isi abon, ini bagian yang paling sulit. Dan sudah diistirahatkan adonannya, udah ada setengah jaman saya istirahatkan. Kita kasih tepung maizena biar nggak lengket. Terus ditipisin aja pakai rolling pin seperti ini. Sama kayak kita bikin kulit pangsit, kira-kira tipisnya segitu. Adonan yang udah tipis ini mau saya bentuk bulat. Ini saya pakai piring kecil atau mangkuk yang kecil banget. Lalu dipotong pakai pisau adonannya. Karena saya nggak punya cookie cutter, kalau teman-teman punya cookie cutter yang kecil banget, itu bisa dipakai. Pakai tutup botol juga bisa, tapi harus botol yang lebar. Kalau pakai botol yang kecil bakalan susah membentuk pastelnya. Emang harus bersabar ya. Kalau mau cepet bisa minta tolong untuk dibantuin sama anggota keluarga. Jangan lupa dikasih tepung maizena biar nggak lengket. Adonan untuk pastel mininya udah siap. Ini abon sapi untuk isi pastelnya. Abon sapinya yang rasanya enak ya. Teman-teman pastinya udah punya merek kesayangan abon sapi yang kalian suka. Siapkan air juga. Air untuk lemnya. Ambil satu adonan. Pinggirnya diolesi air. Lalu tengahnya dikasih abon sapi kecil aja. Ditekan-tekan. Dipilin sama kayak kita bikin pastel yang besar itu.
Dan ini memang butuh waktu lama ya, karena satu persatu dibentuk harus bersabar. Ulangi lagi, pinggirnya harus diolesi air biar nanti pada saat digoreng nggak lepas. Kasih abon di tengahnya, direkat-rekatkan sampai benar-benar yakin nggak akan bocor, terus dipilin-pilin kayak gini. Lanjutkan sampai semuanya habis. Nah, ini sudah yang terakhir saya bentuk pastel mini isi abon. Sebenarnya adonannya tuh masih sisa, saya masukkan ke freezer karena saya nggak sanggup kalau membentuk semua. Oke, sisihkan dulu. Dan yang keempat ini cheese stick. Cheese stick juga adonannya harus istirahat dulu. Kita taburi tepung maizena meja kerjanya. Dan sama kayak membentuk pastel mini isi abon tadi, adonannya ditipisin yang agak tipis ya, memanjang boleh. Kita mau bikin cheese stick ini yang ada kejunya tadi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceca Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Pinggir-pinggirnya dirapikan dulu adonan yang udah tipis ini. Lalu kita bentuk panjang-panjang ya, kotak panjang. Cheese stick itu kan biasanya panjang-panjang, sama kayak bentuk spaghetti atau fettuccine gitu. Nah, kayak gini ya caranya, kita potongin aja pakai pisau. Jadi kita nggak perlu pakai mesin atau alat penggiling mie itu. Cukup manual juga bisa ya, pakai pisau aja. Kalau misalnya ada yang panjang, ada yang pendek, itu nggak apa-apa. Nah, ini sudah rapi, bentuknya kotak. Terus kita potongin kayak gini. Kalau bisa ukurannya yang sama. Kalau misalnya nggak sama, ya namanya juga dimakan sendiri, nggak masalah ya. Kecuali kalau teman-teman mau menjualnya, itu bentuknya harus bagus. Untuk panjang dan lebarnya silakan sesuaikan dengan selera aja. Mau kecil-kecil, mau lebar-lebar. Dan kita taburi lagi dengan tepung maizena, ini penting. Jangan sampai mereka jadi lengket. Nanti pada saat digoreng kalau lengket kan sayang ya. Yang kelima, keripik bawang. Terakhir ini ya, tuh ada tulisannya keripik bawang. Keripik bawang juga adonannya harus istirahat minimal setengah jam. Sudah saya kasih tepung maizena biar enggak lengket. Terus ditipisin pakai rolling pin. Tipisnya sama kayak tipisnya kulit pangsit. Sama dengan tipisnya cheese stick yang pakai keju tadi. Keripik bawang yang ini termasuk gampang dan rasanya sama dengan kue garpu, sama juga dengan keripik bawang gunting yang tadi itu. Oke, ini sudah tipis. Saya motonginnya pakai pemotong kentang yang bergerigi. Biar nanti bentuknya cantik ya, agak bergerigi gitu pinggir-pinggirnya. Jangan lupa ditaburi lagi dengan tepung maizena biar nggak lengket. Diratakan. Dan kita mau potongin keripik bawang ini bentuk jajaran genjang lebar-lebar. Nah, ini pakai pemotong kentang yang bergerigi ya. Lebar-lebar aja, sekitar lebarnya 3 cm. Terus kita potong serong. Kalau ada bentuknya yang nggak sama nggak apa-apa. Nah, kayak gini tuh, gampang banget kan. Selalu diolesi dengan tepung maizena biar nggak lengket. Tepung maizena itu lebih baik daripada tepung terigu untuk urusan lengket nggak lengket ya. Kalau maizena udah pasti nggak lengket. Adonannya sudah dibentuk semua jadi 5 macam keripik untuk kue lebaran. Ada cheese stick, kue bawang gunting, pastel isi abon, kue garpu, dan juga keripik bawang. Langsung aja kita goreng, panaskan minyak goreng yang banyak, gunakan wajan yang besar dan lebar. Kita goreng yang pertama untuk cheese stick dulu karena dia kan panjang-panjang. Jadi duluan ya. Hati-hati, ini adonannya cepet patah karena dia renyah banget. Gunakan api sedang ke kecil. Kalau sudah seperti ini gunakan api kecil aja. Ngaduknya harus pelan-pelan. Ini sudah golden brown dan crispy, langsung angkat, tiriskan. Yang kedua, saya goreng pastel mini isi abon. Goreng pakai api sedang dulu. Lama-lama dikecilin apinya dan kita menggoreng sambil diaduk-aduk terus sampai crispy golden brown sama kayak tadi ya, kayak
cheese stick yang pertama. Nah, ini sudah garing, kita angkat, tiriskan. Yang ketiga, kita goreng yang keripik bawang yang bentuk jajaran genjang lebar-lebar ini. Satu persatu biar nggak lengket. Aduk-aduk terus, aromanya ini udah enak banget ya, aroma seledri. Kalau sudah golden brown, sudah garing, langsung diangkat aja, ditiriskan. Lanjut, saya goreng kue garpu, kue yang digulung pakai garpu tadi. Pada saat memasukkan jangan sampai adonannya ketekan ya, biar bentuknya tetap cantik. Aduk-aduk terus. Gunakan api kecil, kalau sudah mulai kering, langsung kita angkat, ditiriskan. Yang terakhir kita goreng kue bawang guntingnya. Makin lama minyaknya ini makin berbusa karena ada telurnya. Kalau busanya makin naik itu kalian bisa kurangi aja minyaknya, dituang ke wadah yang lain, dikurangi gitu. Ngaduknya pelan-pelan untuk kue gunting ini karena gampang banget pecah. Aduk terus. Kalau sudah kering, sudah golden brown warnanya cantik, langsung kita angkat, ditiriskan. Sudah selesai ya, 5 macam keripik kue lebarannya. Nah, ini yang kelima, kue bawang gunting yang paling gampang tadi. Saya tiriskan semuanya di tisu penyerap minyak. Kalau udah dingin langsung dimasukkan aja ke dalam toples biar nggak melempem. Ini sudah bisa langsung disajikan. Saya mau cobain yang cheese stick dulu, favorit saya. Renyahnya luar biasa dan lihat empuk banget. Rasa kejunya terasa, gurih, asin sedikit, enak banget. Tuh lihat kalau adonannya ditekan kayak gini langsung dia pecah. Itu tandanya adonannya bener-bener renyah. Ini yang pastel mini isi abon. Ada abonnya. Enak, gurih, tuh gampang banget kan pecahnya. Kalian bisa coba ya, ini untuk ngisi toples lebaran kalian Idul Fitri. Saya cobain yang kue bawang atau keripik bawang. Rasa seledrinya enak banget, gurih, kriuk-kriuk, crispy, garing, empuk. Bahkan untuk nenek-nenek juga ini bisa makan karena empuk banget. Renyahnya tuh empuk. Yang ini kue garpu. Kue garpunya rasanya sama kayak keripik bawang yang tadi. Seledrinya harum banget. Tuh lihat matang sampai ke dalam-dalamnya. Dan gampang banget dihancurin. Yang terakhir kue bawang gunting. Udah pasti enak ya. Dari satu adonan jadi 5 macam keripik untuk ngisi toples lebaran Idul Fitri. Dijamin ini bakalan jadi rebutan. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.